simbol yang namanya penyebarluasan daripada paham komunisme ataupun paham-paham PKI dalam segala bentuk dan perwujudan, termasuk dalam bentuk yaitu logo itu dilarang oleh KPRS nomor 25 tahun 1966 dan juga dilarang oleh undang-undang. Sudah punya ikrar janji di mana akan setia bela Pancasila. Nah, ketika kami mendengar Pancasila akan dibuat semacam rancangan undang HIP ini, jelas-jelas ini menurunkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Rizik Syihab klaim demi selamatkan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Habib desak MPR RI segera gulingkan Jokowi. Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab mendesak agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi mundur dari jabatannya. Dilansir dari tribunnews.com, hal ini disampaikan Rizik saat hadir dalam masa aksi DPR RI melalui pesan suara. Menurutnya, Jokowi sudah tidak cakap dalam mengemban tugasnya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Ia juga meminta agar Jokowi mendengarkan nasihatnya dengan hati menerima dan terbuka. Sudah saatnya Jokowi segera mengundurkan diri secara terhormat karena sudah tidak mampu mengelola negara dan menjalankan roda pemerintahan secara baik, kata Rizik pada Kamis 16 Juli 2020. Semoga hati Presiden Jokowi mau terbuka dan mau menerima nasihat, amin, ujarnya. Pesan terkait pemakzulan orang nomor 1 di Indonesia itu juga disampaikan Rizik kepada DPR dan DPD RI agar diteruskan kepada MPR RI. Habib Rizik menyebut menggulingkan jabatan presiden saat ini juga sama dengan menyelamatkan Jokowi. Sudah semestinya DPR RI dan DPD RI segera mendorong MPR RI agar secepatnya menyelamatkan Jokowi dan negara, ucap Rizik, sekaligus dengan menggelar sidang istimewa MPR RI untuk memakzulkan Jokowi dan penyelamatan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, ungkapnya. Masa aksi demokrasi terkait penolakan rancangan undang-undang ideologi Pancasila atau RUU HIP mendengar maklumat Habib Rizik melalui rekaman suara. Ia meminta agar Presiden mengundurkan diri sesegera mungkin karena dianggap tidak mampu mengelola negara. Habib Rizik mengklaim pemakzulan Jokowi adalah demi kebaikan rakyat, bangsa, dan juga negara Indonesia. Sudah saatnya Jokowi segera mengundurkan diri secara terhormat, kata Habib Rizik di awal maklumatnya yang didengar ratusan massa di depan gedung DPR RI. Karena Jokowi sudah tidak mampu mengelola negara dan menjalankan roda pemerintahan secara baik sehingga mafia oligarki semakin merajalela dan berbuat semaunya. Sementara rakyat semakin sengsara dan kedaulatan negara semakin terancam, ujarnya. Adapun menyadur sumber yang sama, persaudaraan alumni 212 dan sejumlah ormas berunjuk rasa di depan gedung DPR Senayan pada Kamis 16 Juli lalu. Perwakilan massa ingin bertemu pemimpin DPR atas aksi penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Tuntutan kita sama, ingin dapat kepastian dari DPR RI bahwa RUU HIP atau PIP tidak akan dilanjutkan, dicabut, dibatalkan dari prolegnas lewat sidang paripurna hari ini, kata Ketua PA 212 Selamat Ma'arif. Beberapa perwakilan ormas Islam masuk ke gedung DPR sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Aksi unjuk rasa sempat diwarnai dengan keributan ketika massa mendadak datang dari arah Selipi. Polisi membentuk barikade berlapis untuk mencegah kerusuhan yang menyebabkan satu provokator diamankan aparat kepolisian. Sementara itu, di waktu yang sama tersebut ada dua pendemo di depan gedung DPR, yakni massa yang menolak RUU HIP dan massa yang menolak Omnibus Law. Di sisi lain, terus desak RUU haluan ideologi Pancasila dicabut, Selamat Ma'arif mengatakan umat butuh kepastian. Aliansi Nasional Anti Komunis atau Anak NKRI kembali menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR RI untuk menyerukan sejumlah tuntutan. Ditemui kantor berita politik Ermol di tengah aksi unjuk rasa kemarin, Ketua Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif mengatakan salah satu tuntutan adalah mendesak agar rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP segera dicabut.
Kita ingin dapat kepastian dari DPR RI bahwa rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau PIP Pembinaan Ideologi Pancasila tidak akan dilanjutkan. Dicabut dibatalkan dari Prolegnas atau Program Legislasi Nasional, ujar Slamet Ma'arif sesaat sebelum memasuki gedung DPR RI untuk beraudiensi pada Kamis 16 Juli 2020. Slamet menegaskan umat butuh kepastian terkait kelanjutan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang telah menimbulkan polemik. Anak NKRI juga menuntut agar inisiator atau penggagas rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila segera diusut dan dihukum. Pasalnya, rancangan undang-undang tersebut dianggap mendegradasi harkat dan martabat Pancasila, serta dianggap sebagai alat untuk mengembalikan paham komunisme di Indonesia. Ini negara hukum. Siapapun yang coba-coba menghentikan Pancasila, memaksakan kehendaknya untuk mengganti Pancasila, apalagi menghidupkan komunis kembali, maka harus diproses secara hukum, baik perorangan maupun partai yang terlibat, tegasnya. Untuk diketahui, anak NKRI merupakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat, Islam maupun ormas nasional lainnya, diantaranya Front Pembela Islam atau FPI, Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212, dan lain sebagainya. Pemerintah preman. Rakyat mereaksi RUU HIP yang dinilai berbau komunis dan membuka peluang bangkitnya DOPKI. Tulisan dari M. Rizal Fadilah. Sikap pemerintah maupun DPR ditunggu masyarakat. Apakah DPR akan mencabut melalui paripurna Dewan atau pemerintah menyatakan tidak akan melakukan pembahasan masyarakat masih berujung rasa di depan gedung DPR RI. Alih-alih mengambil keputusan tentang RUU HIP, malah seenaknya pemerintah mengajukan RUU baru yang diberi nama RUU BPIP. 4 menteri menyerahkan naskah kepada Ketua DPR, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasona Lauli, Mendagri Tito Karnavian, dan Menhan Prabowo Subianto. Penyampaian RUU dengan begitu saja jelas pelecehan pada rakyat oleh pemerintah, bahkan melecehkan DPR RI juga. RUU inisiatif Dewan belum tersikapi resmi, usulan baru pemerintah masuk. Pembuldoseran halus, lucunya Dewan melalui Ketua Puan Maharani sangat bahagia. Sekurangnya ada 4 hal yang menunjukkan adanya kesewenang-wenangan dan pengabaian hukum, yaitu yang pertama, status RUU HIP harus terlebih dahulu jelas dan memiliki kepastian hukum akan kelanjutannya. Pemerintah masih menunda dan DPR masih menunggu. Ujungnya dibiarkan mengambang. Penyelenggaraan negara model apa seperti ini? Kedua, RUU BPIP sebagai ajuan pemerintah adalah RUU yang baru yang mestinya masuk dahulu dalam Prolegnas yang disepakati bersama untuk pembahasan terjadwal. Tidak boleh menyalip RUU yang sudah terlebih dahulu antri. Ini adalah contoh buruk budaya main labrak pemerintah preman. Ketiga, mengapa mesti 4 menteri mengantar RUU BPIP ini? Secara prosedural cukup diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM saja. Pola untuk kekuatan dan unjuk kekuatan atau unjuk kekuasaan dengan mengutus 4 menteri menggambarkan situasi disorder atau tidak normal. Keempat, RUU BPIP tetap kontroversial sebab membalikan prinsip hukum yang benar. Ironi, sebuah undang-undang dibuat untuk mengatur wadah yang lebih dahulu ada. Semestinya undang-undang dahulu baru dibuat wadah untuk melaksanakan undang-undang. Ada pemaksaan dan dipastikan berkonten tidak aspiratif. Keberadaan BPIP masih dipertanyakan urgensinya. Desakan agar BPIP dibubarkan juga cukup keras terdengar. BPIP bukanlah kebutuhan pokok bagi rakyat saat ini, lebih pada pemenuhan hasrat penguasa sendiri dan dapat menjadi mainan ideologi pemerintah. Harusnya pemerintah dan DPR cooling down berkaitan dengan RUU HIP yang berbau komunisme tersebut. Sangat kuat tuntutan untuk melakukan pengusutan dugaan adanya penyusup, makar ideologis RUU HIP. Lakukan proses politik dan hukum terhadap oknum yang menunggangi situasi. Pemerintahan preman adalah pemerintah yang abai pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pemerintah yang menganggap enteng aspirasi rakyat. Pemerintah yang mengacak-acak wibawa wakil rakyat. Pemerintah yang memerintah dengan kekuatan alat pemaksa, memperalat ideologi serta memanipulasi hukum.
BPIP dan RUU BPIP adalah wujud pemaksaan dan keburukan dari rezim yang false governance, false public policy, dan false authority. Itulah rezim Jokowi.